Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimanakah kabar saudara muslim semua? Semoga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini berbagi ilmu akan mengangkat sebuah kutipan yang diangkat dari kitab Daqaiqul Ahbar tentang 3 naungan kelak di padang mahsyar. Apakah 3 naungan tersebut dan siapa saja yang mendapatkan naungan tersebut? Simak video ini hingga selesai. Terima kasih. Di dalam sebuah kabar tatkala hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang-orang dari masa zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman kelak, yaitu hari kiamat, dikumpulkan dalam satu lapangan. Matahari pun didekatkan di atas kepala mereka, sangat dekat sekali. Lalu kemudian keluarlah seperti leher yang keluar dari neraka jahanam dan menjadi naungan, dan naungan tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah asap yang sangat panas, yang kedua adalah kabut, yang ketiga adalah cahaya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in taliku ila ilmu salasi syu'ab, pergilah kalian untuk mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. Al-Quran Surat Al-Mursalat ayat 30. Yang pertama adalah naungan asap yang panas. Itu berada di atas kepala orang-orang munafik, karena sesungguhnya mereka menjaga diri dari panasnya dunia, seperti dikatakan kepada mereka. Dan mereka orang-orang munafik berkata, janganlah kalian berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu jauh lebih panas, jika mereka mengetahui. Surat At-Taubah ayat 81. Yang kedua adalah naungan kabut. Naungan ini di atas kepala orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka di dunia berada di dalam cahaya atau gemerlap, indah, senang, dan tak takut dosa, kemaksiatan. Dan di akhirat mereka berada di dalam kegelapan. Ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 257. Yuhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Para syaitan mengeluarkan mereka, yaitu orang-orang kafir, dari cahaya iman kepada kegelapan. Yang ketiga adalah naungan cahaya. Naungan cahaya berdiam di atas kepala orang-orang mukmin, karena sesungguhnya mereka di dunia berada di dalam kegelapan, kesengsaraan berat, dan di akhirat mereka di dalam cahaya dan penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Surat Al-Baqarah ayat 257. Pada saat itu orang-orang beriman terlihat sangat bercahaya, dan mereka diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang
kegembiraan-kegembiraan yang telah dituliskan dalam Al-Quran yang menjadi rasa iman mereka waktu di dunia. Mereka beriman tanpa ada fakta yang harus mereka ketahui tentang surga dan neraka, tentang nikmat yang akan Allah berikan, dan tentang siksa kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa sajakah yang mendapatkan naungan dari cahaya? Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam naungan Arsy pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang keempat, orang laki-laki yang diminta untuk berzina oleh wanita yang cantik. Lalu laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Yang kelima, seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sepi, lalu mengalirkan air matanya karena takut kepada Allah yang Maha Luhur. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu ia menyamarkannya sehingga tangan kirinya pun tidak tahu kalau ia bersedekah, yaitu dikatakan dengan sedekah sir. Yang ketujuh adalah seorang yang hatinya digantungkan di dalam masjid, orang-orang yang mencintai masjid, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Dalam keadaan ini Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabat, saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, "Di manakah para ahli keutamaan, orang-orang yang memiliki keutamaan?" Tiba-tiba ada beberapa orang berdiri, bergegas dan cepat pergi menuju ke surga. Lalu para malaikat pun berhenti menghentikan mereka. Tunggu dulu," kata para malaikat. "Kenapa kalian bergegas menuju ke surga?" Lalu mereka pun menjawab, "Kamilah ahli keutamaan tersebut." Para malaikat pun bertanya, "Apa keutamaan kalian?" Inilah golongan ahli-ahli keutamaan, orang-orang yang dikatakan yang memiliki keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjawab, "Tatkala kami dianiaya, kami bersabar. Tatkala orang berbuat buruk kepada kami, kami pun langsung memaafkannya." Lalu para malaikat pun berkata kepada para pemilik keutamaan tersebut, "Masuklah kalian ke dalam surga, maka surga adalah sebaik-sebaik pahala bagi orang-orang yang beramal." Dengan ridha Allah dan rahmat Allah, mereka pun bergegas pergi ke surga. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru lagi kepada para makhluk kala itu, "Di manakah ahli sabar?" Lalu ada sebagian orang berdiri dan bergegas menuju ke sana, menuju ke surga. Lalu malaikat pun menghentikan mereka dan bertanya, "Siapa kalian?" "Kami adalah ahli sabar." Lalu malaikat bertanya kepada mereka, "Bagaimana sabar kalian?" Mereka pun menjawab, "Kami bersabar dalam melaksanakan taat kepada Allah,
dan kami bersabar dari maksiat kepada Allah yang Maha Suci. Lalu para malaikat pun berkata kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru lagi kepada para makhluk yang ada kala itu, di manakah orang-orang yang mencintai karena Allah? Lalu sebagian dari mereka ada yang berdiri, bergegas menuju ke surga. Lalu malaikat pun menghentikan mereka kembali. Siapakah kalian? Mereka pun menjawab, kami adalah orang-orang yang mencintai karena Allah. Kami adalah orang yang saling mencintai karena Allah, dan orang-orang yang saling berjanji karena Allah. Malaikat pun tidak bertanya lagi. Lalu malaikat pun menyilahkan pergi ke surga. Masuklah kalian ke surga. Demikian yang bisa kami bagikan kepada Anda semua. Insya Allah video selanjutnya akan menerangkan tentang Liwa'ul Hamdi. Liwa'ul Hamdi adalah bendera pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebar bendera itu sebesar 1000 tahun perjalanan. Bagaimanakah kisahnya? Terima kasih. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.